Ya, kita membicarakan soda, rasi, mitaina, yona. Ini digunakan saat menggambarkan kesan atau penampilan yang dilihat seseorang. Jadi, apapun atau bagaimanapun kelihatannya itulah yang diucapkan. Sono hito ga mita yosuya inso tsukaimasu. Oke ya. Nah, pertama-tama kita akan eh, berbicara mitaina dan yona. Jadi Mitaina dan Yona ini sama ya, sama. Keduanya memiliki arti yang sama atau diperbandingkan dengan sesuatu yang serupa. Jadi antara Mitaina dan Yona itu sama. Nah, ini penjelasannya nih. Yoku nitamono ni tatoeru. Yoku nitamono ni tatoeru. Terbaca ya. Jadi sama. Nah, di dalam penggunaannya ada perbedaan nih antara Mitaina dan Yona. Mitaina ada dia menggunakan kogo atau disebutnya kogo ya, Hanashi Kotoba. Bahasa percakapan itu bahasa lisan sehari-hari yang digunakan saat berbicara dengan keluarga atau dengan teman. Sementara Yona itu bungo dalam kurung kaki kotobaya keigo. Jadi bahasa tulisan atau tertulis. Jadi Yona itu biasa dipakai untuk bahasa tulisan ya. Biasa ada di dalam novel atau karya sastra. Dia menggunakan bentuk hormat. Nah, ini pembentukannya nih, Mitaina dan Yona, pembentukannya. Terbaca ya di kiri itu Setsuzoku. Nah, untuk Mitaina, dia kata kerja atau kata benda bertemu Mitaina dia langsung. Tidak ada penambahan atau perubahan. Mitainanya tetap, tidak ada penambahan. Baik kata kerja maupun kata benda. Oke. Contoh, Natsuga kita mitaina. Nah, Natsuga kita mitaina. Jadi Natsu musim panas, kita tuh datang gitu ya. Musim panas datang. Natsuga kita mitaina. Jadi tidak ada perubahan antara kita dengan mitaina itu langsung, tidak ada penambahan. Nah, itu untuk kata kerja. Untuk kata bendanya, yume mitaina. Yume kata benda ya. Yume mitaina atau usi mitaina atau kuruma mitaina. Nah, itu langsung ya. Tidak ada perubahan-perubahan lagi. Nah, sementara untuk Yona ya pembentukannya N. N itu non ya bahasa Inggris. Dia bahasa Jepangnya Meisi. Meisi no Yona kata benda. Kata benda ketemu Yona ditambahkan no. Meisi no Yona. Nih contohnya gini nih. Uso no Yona Hanashi. Cerita yang sepertinya bohong gitu kan. Uso itu kan kata benda ya. Uso no Yona Hanashi. Jadi uso kata benda ditambahkan no Yona. Contoh lainnya, Yuki no Yona Hada. Yuki no Yona Hada. Jadi kulitnya tuh seperti Yuki gitu ya. Yuki no Hona Yona Hada. Yuki itu kan kata benda. Ketemu Yona ditambahin no. Yuki no Yona. Kemudian apalagi nih? Nah, untuk dosinya, untuk dosi ya, untuk kata kerjanya, untuk Yona ya.
Yona kata kerjanya tadi itu kan Messi ya. Sekarang kata kerjanya lupa saya itu kan di bawah pada terlihat ya. Mita Yona Kiga Shimashita. Mita itu melihat ya kan. Mita dari Mimasta menjadi Mita. Mita Yona Kiga Shimashita. Jadi eh, pernah melihat. Nah, kan gitu. Jadi mitanya itu udah tidak ada penambahan no lagi, langsung aja mita. Sama seperti atasnya tuh ya seperti mitai. Langsung aja kita mitai. Nah, ini Yona juga mita Yona sama. Lanjut Yona. Ah, ini rebungnya nih. Nih, contoh kalimat dari Yona. Kimi no Yona hitoga mezurashi yo. Ah, Kimi no Yona hitoga mezurashi yo. Orang sepertimu jarang-jarang loh, langka loh gitu. Mungkin dia hebat kali ya. Mungkin dia baik. Jadi Kimi no Yona hitoga mezurashi yo. Orang seperti Anda itu jarang. Ya, Kimi itu kan kata benda ya, pembentukannya tuh ya. Perhatikan ya. Yona ya, pakai no ya. Terus yang kedua, Watashi no sensei wa Joyu no Yona sensei des. Nah, itu kan Joyu itu kan kata benda, ketemu Yona ditambahin no. Joyu no Yona sensei des. Oke, lanjut. Ah, ini rebung atau contoh kalimat mitaina. Watashi wa oto sang mitai ni tsuyoku naritai des. Oto sang itu kata benda ya. Ketemu mitai langsung aja dia. Oto sang mitai langsung dia. Watashi wa oto sang mitai ni tsuyoku naritai des. Jadi dia ingin kuat seperti ayahnya. Yang kedua, contoh kalimat yang kedua, kino tuti mitai na josei o mitayo. Ah, jadi tuti itu nama orang ya, itu kata benda. Jadi kata benda ketemu mitai, tidak ada penambahan lagi, langsung. Oke, lanjut. Oh, ada catatan nih untuk mitaina. Catatan untuk mitaina. Cui. Cui, itu tertulis cui ya kanjinya. Negatibu imini narimas. Jadi perhatikan bahwa mitaina ini eh, memiliki arti yang negatif. Jadi bukan bentuk negatif ya. Jadi ketika mitaina dipakai menunjukkan hal yang negatif. Contoh, baka mitai. Baka mitai. Kan seperti bodoh gitu kan. Baka kan bodoh. Baka mitai. Atau kodomo mitaina hito. Seperti uh, uh, kodomo mitaina hito. O- orang yang seperti anak-anak. Nah, gitu. Kayak seperti anak-anak. Nah, itu kan negatif ya. Nuansanya negatif, bukan bentuknya yang negatif. Itu catatan untuk mitaina. Oke, lanjut. Kita ketemu dengan mitaina dan rasi. Mitaina dan rasi nih. Ini perbedaannya nih. Mitai, perhatikan ya. X, mitaina Z. Jadi antara X dan Z adalah berbeda alias tidak sama. Jadi X, mitaina Z itu tidak sama ya. Berbeda. Mereka hanya setara saja. Setara tapi tidak sama. Kalau rasi, rasi X, rasi Z. X dan Z itu sama. Setara dan sama. X, rasi Z. Nah, itu sama. Nah, itu perbedaannya antara mita dan rasi. Nah, ini contoh perbedaannya nih antara mitai dan rasi. Mitai. Contoh perbedaannya ya. Watashi wa kyo mitai na higa
sukida. Nah, watashi wa kyo mitai na higa sukida. Jadi antara gitu. Antara coba kita cek ya sini ya. Pakai anotasi ya. Kita cek ini agak digedein dikit lah. Nah, ini nih. Antara kyo dengan hi, dia sama-sama hi, bukan sama-sama hi. Dia setara tetapi berbeda. Dia setara sama-sama hari, tetapi berbeda. Berbedanya begini. Hi ini, hi ini terjadi kemarin-kemarin atau sebelum-sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya ya, bulan-bulan sebelumnya, dan kemungkinan akan terjadi besok dan hari-hari berikutnya. Ini hi yang ini ya, hi yang ini, oke, hi yang ini. Sementara hi yang ini hanya terjadi di hari ini, nah, kan gitu. Dia setara sama-sama hari tapi dia berbeda. Jadi dia tidak sama. Ini X, ini Z. Nah, dia tidak sama, dia berbeda. Oke. Yo, mitaina higa sukida. Jadi dia senang dengan hari ini karena mungkin hari ini dia dapat cuti atau santai, tidak banyak kerjaan. Sementara hari-hari yang lainnya dia sibuk. Nah, itu kemungkinannya di situ ya. Jadi kyo mitaina higa sukida. Dia hanya suka hari ini saja. Hari lainnya enggak. Ya, lanjut. Oh, belum dihapus. Belum dihapus, belum dihapus. Mana nih hapusan? Oh, ini dia nih. Oke, kita hapus ya. Oke, sudah kita hapus. Nah, ini kanojo. Ah, ini kanojo nih. Yes. Yang ini ya. Kanojo wa otoko mitaina aruki katao suru. Jadi kanojo itu kan perempuan. Kanojo itu perempuan. Perempuan itu berjalan atau cara berjalannya seperti laki-laki. Nah, ini kan otoko ini laki-laki. Ini X, ini Z. Z itu siapa sih? Z itu ini nih, perempuan. Nah, kelihatan ya. Z itu perempuan. Jadi antara laki-laki dan perempuan. Jadi dia setara sama-sama manusia, tapi dia berbeda karena yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Nah, ini contoh kalimat dari mitaina ya. Kanojo wa otoko mitaina aruki katao suru. Oke, mereka memiliki kesetaraan ya yang sama tapi berbeda gender. Kanojo wa otoko mitaina aruki katao suru. Oke, kita hapus dulu ya. Tadi nggak bisa dihapus. Ini susah hapusnya. Nah, oh, ini cepet nih hapusnya. Oh, oke, lanjut. Nah, ini nih mitaina sama rasi. Kalimatnya sama, tapi yang satu pakai kita pakai ini nih. Oh, merah ya. Yang satu pakai mitaina. Kok enggak? Oh, salah, 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 salah. Oke.
Oke, draw ya. Yang satu pakai mitaina. Apa tidak tertulis ya? Oh, yang satu pakai mitaina, satu lagi pakai rasi itu. Beda ya. Ini saya baca nih yang di pertama dulu nih. Yang di pertama dulu. Yang di pertama dulu ya. Kyowa, kyowa, natsu mitaina tenki desu ne. Ah, natsu mitaina tenki desu ne. Natsu ini X. Tenki ini Z. Oke. Jadi natsu itu musim panas. Tenki itu cuaca. Cuaca melambangkan musim juga, tetapi bukan musim panas. Jadi ini sama-sama musim. Ini musim, ya sama ya. Ini musim. Tetapi ini musim panas, ini bukan musim panas. Jadi kemungkinannya tuh musim contoh Aki atau Haru ya atau Fuyu gitu ya. Jadi kalau musim panas, ya ini kan musim panas nih. Musim panas kan panas. Nah, hari ini panasnya gitu ya. Panasnya, tangkinya ini hari ini tangkinya itu musim apa panasnya seperti musim panas. Nah, dia pakainya mitai. Jadi kalau ada seperti ini, oh berarti ini Z ini tangki ini bukan musim panas. Dibicarakan di luar musim panas. Sama-sama musim, ini musim, tapi di luar musim panas ya. Ini musim panas, ini bukan musim panas. X dan Z itu berbeda, berbeda musim. Kemudian lanjut ya. Yang kedua ini, kyo wa natsurasi tenki des. Nah, tenkinya ini, Z-nya ini musim panas. Ini musim panas. X, X ini musim panas. Z ini musim panas. Jadi diucapkan pada saat musim panas. Ya, diucapkan pada saat musim panas. Jadi, setiap musim itu memiliki karakteristiknya masing-masing ya. Misalnya musim dingin. Waduh, inilah musim dingin, inilah cuaca di musim dingin yang sesuai dengan eh, musim dingin itu sendiri. Nah, sama seperti musim panas. Wah, musim panas. Ini musim panas yang benar-benar musim panas. Nah, itu dia menjelaskan karakteristik dari musim panas. Jadi kalau nggak salah ya, Natsu itu biasanya kan ada di Agustus tuh. Oh, musim panas tuh Agustus ya. Jadi ini kemungkinan diucapkan di bulan Agustus ya, di musim panas. Ini loh musim panas, ini loh cuaca musim panas yang menggambarkan, benar-benar menggambarkan bahwa ini adalah musim panas. Nah, itu dia kan. Ini menggambarkan benar-benar musim panas, Natsu. Oke, panas membara, kan gitu. Mataharinya di atas, gitu ya. Contoh ya, mataharinya di atas, atau suhunya sekian derajat, gitu kan harus kipas-kipas, baik keluar maupun ke dalam panasnya sekian. Nah, itu hari ini menggambarkan itu. Maksudnya seperti itu ya. Itu perbedaan mitaina dengan rasi. Padahal mereka sama-sama membicarakan natsu dan tenki. Kita hapus dulu. Hapus dulu, hapus dulu. Oke, oke. Saya rasi, oke rasi. Rasi ini yang keberapa sih? Yang ke-13, yang ke-12 ya. Oke, rasi. Rasi itu jika dikatakan A rasi B, maka A dan B adalah sama. Nah, itu rasi ya. Rasi digunakan
ketika mengekspresikan sebuah atau sesuatu karakteristik atau sesuatu yang berkarakter seperti tadi ya, Natsu itu kan berkarakter. Nih karakternya Natsu itu seperti ini. Hmm. Nih Imi, nih Imi ya, Imi. Sono monono tokucho ga yoku arawarete iruto iyu to itai toki ni tsukau. Nah, itu kan digunakan ketika ingin mengekspresikan sebuah atau sesuatu karakteristik atau yang berkarakter ya seperti tadi itu natsu. Nih, kyo kyo wa natsu rasi tenki desu ne. Nah, ini cuaca hari ini cuaca yang menggambarkan natsu atau musim panas. Nah, itu rasi. Oke, lanjut. Lanjut kita ke ini dia nih. Setsuzoku ya. Setsuzoku ini pembentukannya N rasi. N-nya itu Messi ya kata benda. Jadi untuk di sini rasi itu pakai eh, Messi. Untuk di sini rasi itu pakai Messi ya. Pembentukannya itu digunakan hanya dengan kata benda. Oke, lanjut. Masih rasi ya. Masih rasi ini contoh kalimat dari rasi ya. Agus sang wa sambaru de. Sambaru itu sambal. Agus sang wa sambaru de susio tabemas. Agus makan sushi pakai sambal. Oh, si Agus ini. Agus. Di sini bisa nggak? Oh, si Agus nih makan sushi. Makan sushi pakai sambal. Tuh, dicocol sambal oleh dia. Agus sangwa sambarude susio tabemas. Makan sushi pakai sambal. Ini penjelasannya. Karewa. Karewa. Indonesia jing rasi desne. Nah, Indonesia jing rasi desne. Tuh, orang Indonesia dia. Masa makan sushi pakai sambal? Orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu ya sebagian besar ya, nggak semua, kebanyakan itu tanpa sambal itu kayaknya kayak nggak makan gitu ya. Appetize-nya kurang itu di lidah. Jadi karakteristiknya keluar tuh. Indonesia jing rasi desne. Si Agus tuh. Gara-gara dia makan sushi pakai sambal. Oke, lanjut. Apa nih? Soda. Soda. Soda itu ini digunakan saat ingin menyatakan dengan tepat apa yang dilihat pembicara atau apa kesannya. Nah, ini kita lihat ini ya. Nih, imi-nya kita lihat. Hanasu hito ga mitayosu ya inso sono mama itai toki ni cukau. Jadi ya digunakan ketika ingin menyatakan eh, dengan tepat apa yang dilihat gitu, ya kan? Ya sono mama gitu. Begitu aja. Begitu aja. Misalnya dia A, ya udah A, B, ya udah B gitu. Soda pakainya soda. Kemudian setsuzoku. Nah, ini setsuzoku pembentukannya. Pembentukannya I K. Ya, ini keyoshi ya. I keyoshi ya. I-nya dibuang nih. I-nya dibuang yang terakhir. Nah, kalau na ke enggak soda. Itu pembentukannya seperti itu ya. I K I-nya dibuang. Kemudian na ke soda. Oke, lanjut. Soda. Nah, ini contoh nih.
Belum dihapus yang itu tuh. Ini contoh. Hapus dulu. Oke, contoh dari soda itu ya. Soda. Tanosi soda. Nah, I-nya hilang kan ya. Uresi soda. Nah, itu I-nya hilang. I-nya hilang. Matome. Matome ternyata matome. Oke, matome ringkasan. Kita sudah mencapai matome ya, berarti udah selesai. Mendekati selesai. Mitai dan Yoda. Nah, itu Mitai, bawahnya itu dalam kurung Yoda. Ya. Mitai dan Yoda sama. Jadi saat Mitai, A mitaina B, maka A dan B tidak sama atau berbeda, tidak equal. Dapat menggunakan kata benda dan kata kerja. Itu penjelasan tentang mitai ya. Mitai adalah, nih, jadi kita ngomongin mitai dulu ya. Kita ngomongin mitai dulu. Mitai adalah pogo atau bahasa lisan yang digunakan sehari-hari. Sementara Yoda adalah bungo atau bahasa tulisan. Nah, ini jadi kita masih membicarakan mitai dalam kurung Yoda. Mitai pun memiliki arti yang negatif. Jadi perhatikan saat penggunaannya. Contoh, kodomo mitai da, seperti anak kecil. Nah, itu kan kalimat yang negatif ya. Oke, lanjut. Rasi. Rasi ini jika dikatakan A rasi B, maka A dan B adalah sama. Itu rasi ya. Rasi digunakan ketika mengekspresikan sebuah atau sesuatu karakteristik yang berkarakter. Itu rasi. Rasi hanya digunakan dengan kata benda. Oke, rasi ya. Lanjut. Soda. Ini terakhir nih. Soda. Soda digunakan untuk sesuatu yang sesuai seperti apa yang dilihat. Hanya dapat digunakan dengan kata sifat. Jadi apa yang terlihat? Uresiso. Oishiso. Dia ngelihat itu. Oishiso, uresiso. Terus ini di sini digunakannya eh, pakai kata sifat ya. Oke, kita selesai ya. Sampai di sini mungkin lain waktu kita akan buat lagi. Selamat belajar.